Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan hari ini kita akan melihat untuk progres pengerjaan yang ada di lintasan Sirkuit Mandalika, di mana kita ambil video ini jam 2.30 menjelang sore tentunya ya. Ini masih siang hari untuk melihat dari progres pengerjaan atau situasi dan kondisi yang ada di lintasan Sirkuit Mandalika. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melihat untuk progres pengerjaan yang dilakukan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana luar biasa sekali untuk perakitan di bagian kerangka atas untuk di bagian tiang lampu start finishnya akan dilakukan pada hari ini. Apakah sudah dilakukan pada saat ini? Kita akan langsung melihat di depan itu. Tetapi sebelum kita maju ke sana untuk melihat situasinya, kita akan perhatikan untuk pengerjaan di bagian gardu PLN maupun race control yang berada di bagian sebelah kiri ini. Ya, jadi di sini untuk bangunan gardu PLN sudah siap sekali. Progres untuk finishing bisa kita lihat di sini di depan ini ya. Para pekerja masih terus melakukan untuk pemolesan di bagian tembok yang ada di sini untuk terselesaikan di penempatan untuk gardu kelistrikan sirkuit Mandalika. Dan kita maju untuk melihat di bagian race control ya. Di sini bisa terlihat untuk aktivitas pengerjaan pada siang menjelang sore tentunya ini ya, udah jam kurang lebih 2.30 ini, hampir jam 3 tentunya. Jadi ini progresnya ya, bisa kita perhatikan. Di sini untuk bagian lantai bawah sudah sip semuanya, tinggal progres lanjutan untuk pekerjaan di lantai atas. Dan saat ini untuk di bagian kerangka atas ya, untuk atapnya lagi dirakit di bagian podium. Kita akan melihat juga untuk progres capaian di sana atau progres pengerjaan yang ada di sana, untuk perakitan di bagian besinya maupun pengerjaan pengecoran di bagian podium yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Dan kita langsung saja menuju ke area podium, di mana saat ini ya pengerjaan di sini sudah dikatakan siap untuk dilakukan pengecoran lanjutan, di mana untuk pondasi bawah atau kerangka bawah sudah dicor dan ditimbun pakai tanah ini. Akan dilanjutkan dengan perakitan nanti besi di sini dan akan dicor secara menyeluruh untuk area podium supaya bisa terselesaikan. Kita beralih ke bagian area pedok, di mana di sini untuk pengerjaannya masih terus berlanjut, yaitu pengecoran di kaplingan pertama maupun kaplingan kedua dan ketiga dan seterusnya ya. Akan dilakukan progres pengecoran di bagian lantai dasar, setelah itu ditambah lagi untuk pengecoran di pondasi keduanya supaya kuat nantinya. Dan di area garasi pedok di sini bisa terlihat untuk perakitan besi dan dilakukan pengecoran sampai hari ini. Bisa kita lihat di sini para pekerja masih terus melakukan aktivitas pengerjaan yaitu pengecoran supaya bisa tersambung nanti menuju ke area podium dan area tower race control yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus sana. Seperti yang kita lihat di sini ya, aktivitas masih terus berlangsung di bagian kaplingan kedua, bisa kita lihat. Nah ini, jadi di sini juga dilanjutkan pengecoran menuju tunnel pertama yang ada di depan sana. Jadi di semua titik terus dilakukan aktivitas pengerjaannya, tidak hanya dilakukan di bagian pemasangan tiang, tetapi di area pedok ramai sekali untuk menyelesaikan dari pengecoran lantai dasar menuju ke tunnel pertama yang ada di depan sana. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat pengerjaan di bagian tiang lampu yang kita bilang tadi ya, dimana di sini untuk perakitan segera akan dilakukan. Kita masih menunggu ini progresnya. Jadi ini sudah dipindahkan ke sini untuk diangkat ya oleh alat berat ini, alat krem di sini untuk terpasang nanti di bagian sisi yang sudah disiapkan di sana. Di bagian sambungannya untuk dua kerangka yang sudah disiapkan di sini. Seperti teman-teman ketahui ya, di sini dengan panjang untuk bagian kerangka yang dua ini kurang lebih dari 18 meter. Kalau kita perhatikan dari sana 9 meter jadi 18 meter. Ya, untuk tiangnya kita masih belum tahu, kayaknya mungkin hanya satu yang berada di sini untuk bagian tiangnya. Ini sudah kuat sekali ya. Untuk setiap baut yang ada di sana ya, kita sudah hitung tadi. Untuk baut yang satu pipa besi itu 16-an kurang lebih, jadi kuat sekali. Jadi kita bisa perhatikan untuk kerangkanya akan dipasang di bagian sisi sebelah ini. Nah ini dia ya, akan terkoneksi nanti ada bentuk penyangga di bawah ini dan
bentuk lurus itu akan terkoneksi semuanya tentunya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semuanya. Ini kuat sekali ya kalau kita bisa perhatikan. Di bagian bawah dicor dengan kedalaman yang sudah kita ketahui kemarin dan dipasang besi di sana. Untuk bagian besi bautnya itu besar sekali. Tadi kita sudah live di sana, kita bisa dicek di deskripsi, nanti kita taruh linknya. Jadi untuk pengerjaan di sini sebentar lagi akan terpasang ya di bagian lampunya atau kerangka lampunya. Kita tunggu saja. Nanti sambilan kita maju ke depan untuk melihat situasi di seluruh lintasan, kita akan kembali lagi apakah akan sudah terpasang atau belum. Kita akan sama-sama lihat nanti. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di depan seperti yang ada di tunnel pertama di bagian sayap sebelah kanan. Di sini masih terus dikerjakan untuk bak kontrol yang ada di bagian sayap sebelah kanannya ya. Bisa kita perhatikan banyak sekali para pekerja di sana terus melakukan untuk solusi atau penyelesaian dari air yang merembes di bagian sayap sebelah kiri maupun kanan. Jadi inilah solusinya satu-satunya, yaitu dibor di bagian sisi kiri untuk mengalirkan jalur air yang merembes itu menuju ke satu titik dan disedot di sana seperti itu. Ya, kita melihat di bagian sayap menuju ke zona tengah ini ya, perakitan besi sudah dilakukan. Ini artinya pengecoran kita tunggu saja untuk lanjutan yang ada di sini supaya bisa terselesaikan. Untuk di bagian tunnel pertama yang ada di bawah trek lurus ini. Dan kita kembali ke trek lintasan dari trek lurus menuju tikungan pertama. Bisa kita lihat di sini ya, di depan sana di bagian sebelah kiri area run off atau area outer surface road. Di sana banyak sekali alat tandem ya atau pneumatic tire roller sudah standby untuk melakukan progres aspal lanjutan. Tapi kita tunggu ini dari suhu atau situasi yang ada, di mana pengaspalan akan dilanjutkan di sisi tikungan ke-13 juga. Tapi kita masih menunggu juga untuk situasi dan aba-aba dari para instruksi tentunya. Begitu juga untuk pengaspalan di bagian sebelah kanan di tikungan ke-5 menuju ke-6 belum dilakukan. Akan segera dilakukan juga. Kita masih menunggu ini untuk instruksi selanjutnya. Dan ini adalah alat EMP ya, bisa kita lihat apakah beroperasi atau sudah loading. Kita lihat bersama-sama. Ternyata masih belum ya, ini masih menunggu untuk suhu yang didapatkan seperti yang kita ketahui atau material-material yang sudah akan disiapkan tentunya. Jadi setelah itu nanti akan dilakukan progress loading ya, dimana untuk AMP ini ya bisa memproduksi sekian ton per jam. Jadi kita masih menunggu ini untuk loadingnya. Apabila sudah loading, ini artinya akan segera dilakukan progres pengaspalan. Di area AMP ini semuanya sudah disiapkan ya, dari berbatuan untuk campuran nanti aspal yang dilanjutkan untuk area run off, maupun di lapisan ketiga tentunya sudah disiapkan semuanya untuk aspal sel juga seperti yang kita ketahui dari import itu ya. Dan kita akan lihat ke area gudang sana bagaimana situasinya, apakah sudah datang untuk material-material lainnya. Kita sama-sama lihat saja. Dan kita sedikit maju ke area gudang untuk melihat situasi yang ada di sini ya. Di sini banyak sekali material-material untuk bagian concrete barrier maupun tire barrier dan dinding pembatas ya, semuanya disiapkan di sini. Begitu juga untuk pengaspalan lapisan terakhir yang uji coba kemarin di sini. Ini dia hasilnya, memang seperti ini ya, mantap sekali. Jadi kalau kita lihat dari dekat sana ya, berbatuannya sangat mulus sekali. Untuk aspal lapis ketiga juga kita masih menunggu ini untuk segera dilakukan. Jadi dalam bulan ini kita berdoa saja, semoga saja semuanya bisa terkoneksi semuanya dan bisa terselesaikan sebelum akhir Agustus tentunya untuk menyambut homologasi juga.
Seperti yang kita ketahui, homologasi masih ada konfirmasi dari pihak MGPA. Kita masih menunggu ini. Nanti setelah ada informasi kita akan bagikan sama-sama buat kalian semua. Apakah akan dihomologasi untuk bulan ini atau ditunda lagi sedikit? Kalau ditunda lebih baik buat kita ya, tentunya bisa mempersiapkan diri untuk lebih matang lagi. Karena seperti yang kita ketahui untuk WSBK nanti di akhir tahun, yaitu di November 2021, jadi masih banyak waktu buat kita. Untuk MotoGP tentunya di 2022 di awal tahun 2022 nanti. Jadi kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Baik pengerjaan di bagian sisi lain yang belum terselesaikan maupun pengerjaan di bagian tribun dan pedok dan fasilitas lainnya. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di keseluruhan lintasan. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat situasi yang ada, di mana di tikungan keempat menuju kelima ini sudah disiapkan untuk alat finisher ya. Di depan sana juga sudah siap sekali. Kita lihat ini ada dua alat finisher sudah standby, tentunya akan melakukan progres lanjutan di bagian sebelah kanan atau mungkin di bagian lanjutan di track lane. Kita masih belum tahu ini. Kita akan bertanya nanti langsung di kantor. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan, di mana pengerjaan sampai hari ini terus berlangsung. Di semua titik terus dikerjakan, baik pengerjaan di bagian outer surface road, inner surface, maupun pengerjaan di area gravel, maupun pengerjaan di area rumput, dan pengaspalan lanjutan juga akan terus dilakukan. Saat ini kita sudah berada di tunnel kedua. Di sini memang masih jadi kendala kita bersama-sama yang seperti yang kita ketahui masih tergenang air di bagian dalam tunnel. Ini solusinya satu-satunya kemarin dibor, tetapi belum dilakukan progres lanjutan. Kita akan tunggu untuk lanjutan supaya bisa dilakukan untuk pengeringan di bagian tunnel kedua ini supaya bisa terselesaikan seperti yang ada di tunnel pertama. Lanjut lagi untuk penelusuran kita di tikungan ke-9 menuju ke-10 seperti yang kita lihat di sini. Untuk area gravel dari tikungan ke-9 menuju ke-11 sudah rapi sekali. Saat ini juga pengerjaan di bagian dinding pembatas yang berada di bawah bukit ini terus dilakukan untuk pengecoran di bagian kerangkanya atau besinya, nanti akan ditaruh untuk bagian safety fence-nya. Begitu juga untuk bagian beton gebrok di sini akan dipasang untuk bagian dindingnya atau debris span-nya. Kita akan sama-sama perhatikan nanti. Ya, seperti inilah kondisi di lintasan sirkuit Mandalika. Pada kesempatan hari ini kita memantau bersama-sama untuk melihat dari kondisi dan capaian sejauh ini. Bisa dikatakan sedikit lagi untuk pengerjaan lanjutan, yaitu pengaspalan lapisan ketiga. Seperti yang kita tanyakan pada para pekerja di sana tadi ya, untuk lapisan ketiga segera akan dilakukan juga. Kita masih menunggu aba-aba semuanya untuk melakukan pengaspalan tersebut. Seperti yang mereka jelaskan juga untuk area runoff, kenapa belum diaspal sampai kemarin? Karena memang cuaca masih kita perkirakan dan material-material perlu dipersiapkan semuanya untuk melakukan progres aspal lanjutan tersebut. Dan saat ini kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 seperti yang kita lihat di sini. Untuk bagian sebelah kiri dinding pembatas ya sudah terkoneksi sampai ke tikungan ke-17 semuanya di bagian sebelah kiri. Begitu juga di bagian sebelah kanan. Tinggal sedikit lagi di bagian inner surface road yang berada di sana belum terkoneksi untuk dinding pembatas ya, supaya kita tahu bersama-sama. Dan di sini tikungan ke-13 ya, seperti yang kita ketahui akan dilakukan progres pengaspalan dari 2 hari kemarin. Kita masih menunggu untuk situasinya. Sampai saat ini memang masih belum dilakukan, mungkin sekaligus nanti akan dilakukan. Karena pengaspalan di sini kita ketahui akan dilakukan pada hari ini mereka bilang ya, tetapi kemungkinan ada kendala lain hal, kita belum tahu. Kita sama-sama memantau saja untuk situasi dan kondisi pada hari ini. Dan di sini akan terkoneksi menuju ke outer surface road ya. Di sini akan dibuat jalur nanti untuk jalur evakuasi seperti yang ada di tikungan ke-9 menuju ke-10 itu. Nanti di sini akan terkoneksi, akan diaspal juga. Saat ini dilakukan progres penghamparan untuk lapisan agregat di sini dan akan dilanjutkan untuk sambungan
dari area run-off yang berada di sini menuju ke area outerline yang berada di sisi sebelah kiri trek lintasan. Jadi apabila nanti ada kecelakaan di sini di tengah lintasan, maka para marshal atau para petugas yang bekerja di sana akan melakukan evakuasi melewati jalur yang di sini untuk jalur keluar menuju ke area medical center. Dan saat ini kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Di sini kita masih menunggu juga untuk progres aktivitas selanjutan yang akan dikerjakan di lintasan sirkuit Mandalika, yaitu di bagian area run-off maupun pengerjaan di area curb. Ya, kita sudah kembali ke trek lurus lagi di mana awal penerbangan kita, dan seperti yang kita lihat tadi kita sudah periksa semuanya di bagian area pedok, AMP maupun pengerjaan lanjutan yang akan dilakukan di bagian tikungan ke-13. Kita masih menunggu. Ya, mungkin buat teman-teman semuanya apabila di narasi saya ada yang salah ya mohon dimaafkan ya. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, sebelum kita akhiri video ini, kita lihat di sini ya untuk pemasangan kerangka ini sebentar lagi akan dilakukan. Kita tunggu saja prosesnya. Jadi seperti inilah modelnya. Nanti dua kerangka yang sudah disiapkan itu akan disambung ke bagian sisi tiang yang berada di bagian sebelah kiri untuk terkoneksi dan siap untuk dipasang di bagian lampu nanti yang ada di bagian sebelah kiri trek lurus ini, atau di lampu start atau starting grid yang ada di sini ya, atau lampu tiang start dan finishnya. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk siang hari ini atau siang menjelang sore ya. Kita akan upload nanti sore kembali untuk melihat situasi dan kondisi setelah terpasangnya di bagian kerangka untuk tiang lampu ini. Buat teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih ya yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mundurkan diri, matur tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.